Monaco, negara kecil tapi banyak tingkah nih guys. Bayangkan, sebuah negara kecil di Eropa yang memiliki sejarah unik dengan Indonesia yang sebuah negara besar yang terkenal dengan kemerdekaannya. Monaco dengan luasnya yang hanya sekitar 2 km persegi tidak hanya mencatatkan namanya sebagai negara terkecil di Eropa nih guys, tetapi juga terlibat dalam kisah menarik tentang bendera yang sama persis dengan Indonesia. Monaco yang dikenal dengan kemewahan dan eksklusivitasnya sempat menolak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1952 loh guys, hanya karena bendera Indonesia yang mirip dengan bendera mereka. Tapi tahukah kalian, di balik persamaan warna merah putih itu ada sejarah panjang yang melibatkan kerajaan besar di Nusantara. Penasaran kan? Yuk kita bahas satu persatu. Ketika kita membicarakan kemerdekaan Indonesia, yang sering kita dengar adalah tentang Belanda. Namun tahukah kalian bahwa Monaco juga termasuk negara yang sempat menolak mengakui kemerdekaan Indonesia? Berdasarkan laporan dari kanal Sepulang Sekolah pada tahun 1952, media New York Times mengungkapkan bahwa Monaco sempat mengajukan protes terhadap Indonesia dan bahkan mengancam untuk tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Wah, ini benar-benar kocak banget guys. Protes tersebut berkaitan dengan bendera Indonesia yang dianggap mirip banget dengan bendera Monaco. Selain itu, warna merah putih dianggap sebagai warna milik keluarga Grimaldi, bangsawan Monaco yang sudah ada sejak abad ke-7. Wah, gokil banget nih. Menurut klaim Monaco, warna merah putih tersebut telah menjadi identitas keluarga Grimaldi. Dan menurut World Atlas, Monaco sudah menggunakan bendera merah putih sejak tahun 1881. Waduh, belum tahu nih dia. Masing-masing negara, baik Monaco maupun Indonesia, itu memiliki sejarah tersendiri terkait bendera mereka ya guys. Indonesia memilih warna merah putih karena merupakan warna panji salah satu kerajaan besar di Nusantara, yaitu Majapahit. Iya cuy, Majapahit. Pemerintah Indonesia memiliki alasan kuat mengapa Nusantara sudah lama menggunakan warna tersebut. Salah satu bukti kesejarahannya terdapat dalam naskah Kertagama yang menceritakan kereta-kereta zaman dulu yang dihiasi ornamen merah putih. Kereta-kereta ini digunakan oleh Hayam Wuruk dan pengikutnya untuk berkeliling wilayah Majapahit. Wah, ini benar-benar mind-blowing banget gitu coy. Menurut Theodore Goiter Thomas Wigrod, seorang pakar budaya dan bahasa Jawa asal Belanda Prancis, warna merah putih dianggap sebagai warna sakral bagi orang-orang Jawa. Waduh, Jawa nih, suku Jawa. Bukti lain ditemukan dalam prasasti Kudadu yang diresmikan pada tahun 1290 Masehi. Ya, tahu sendiri nih guys. Menurut arkeolog Indonesia, Boykhari, prasasti ini menyebutkan Raja pertama Majapahit, Raden Wijaya, yang menghadapi pasukan Jaya Katuang. Ketika berhasil memukul mundur pasukan Jaya Katuang, seorang prajurit terlihat membawa panji merah putih saat mundur. Nah, dengan bukti-bukti tersebutlah akhirnya Monaco tidak lagi menuntut Indonesia terkait persamaan bendera. Wah, ini benar-benar kocak banget coy. Perbedaannya hanya terletak pada rasio dan kecerahan warna merahnya. Wah, ini memang beda tipis aja gitu. Monaco sendiri adalah negara terkecil di Eropa. Udah kecil, banyak tingkah lagi anjay. Terletak di antara Prancis dan Laut Mediterania dengan luas hanya sekitar 2 km persegi doang. Kecil banget anjay. Negara ini berbatasan dengan Prancis di 3 sisi dan Laut Tengah di sisi lainnya. Pusatnya berada sekitar 16 km dari Italia dan hanya 13 km dari timur Laut Nice, Prancis. Wah, kecil banget cuy. Monaco merupakan sebuah negara kepangeranan yang saat ini dipimpin oleh Pangeran Albert II atau Albert Alexander Louis Pierre Grimaldi sejak tahun 2005. Sering dijadikan latar belakang banyak film Hollywood loh guys. Nah, kalian tahu nggak sih fakta-fakta kocak mengenai negara Monaco ini gitu? Ya, negara kecil mungil tapi banyak tingkah anjay. Oke, langsung saja ya cuy. Fakta yang pertama itu negara terkecil kedua di dunia. Ya kecil banget, udah kecil banyak tingkah kan, gokil gitu. Monaco hanya memiliki luas 2,2 km persegi. Ya, menjadikannya negara terkecil kedua di dunia setelah Vatikan. Meskipun kecil, Monaco adalah negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia dengan sekitar 38.000 jiwa. Populasinya yang meningkat 0,7% setiap tahunnya. Wah, ini benar-benar gokil banget gitu. Udah mah negara kecil tapi populasinya makin tinggi gitu. Ini doyan-doyan bikin anak kayaknya. Bercanda ya guys.
Fakta yang selanjutnya adalah warga dilarang berjudai di negara sendiri. Wah, ini benar-benar kocak banget coy. Monte Carlo atau Casino de Monte Carlo terkenal sebagai surganya penjudai di Monaco. Namun warga Monaco justru dilarang berjudai di negara mereka sendiri. Benar-benar gokil nih, tapi keren juga gitu. Pemerintah Monaco mengakui dampak negatif dari perjudaian yang melarang penduduknya untuk bermain di kasino di dalam negeri. Wah, ini benar-benar gokil banget gitu. Kebanyakan penjudai di Monaco berasal dari luar negara ternyata. Wah, keren. Pusatnya miliarder. Wah, ini bener-bener keren banget coy. Monaco adalah negara dengan sejumlah miliarder tertinggi di Eropa coy. Tercatat dari setiap 12.600 penduduknya adalah seorang miliarder. Selain itu, Monaco dikenal sebagai surganya pajak coy, karena tidak ada pajak penghasilan atau pajak perusahaan. Wah, ini bener-bener keren banget nih. Kombinasi ini membuat standar hidup di Monaco sangat tinggi dan menarik miliarder dari seluruh dunia untuk berbisnis di sana. Wah, ini keren banget gak kayak di Indonesia anjir, pajak ini naik 12%, kan kocak gitu. Dan fakta yang terakhir adalah kutukan keluarga kerajaan Monaco. Cerita ini bermula pada abad ke-13 saat Pangeran Rainier I. Awas, ingat bukan Rainier dari Attack on Titan ya cuy. Nah, Pangeran Rainier I dari keluarga Grimaldi dikisahkan menculik dan memperkawas seorang wanita gitu. Sebagai balas dendam, korban mengutuk keluarga kerajaan agar tidak ada anggota keluarga yang menemukan cinta sejatinya. Selama bertahun-tahun, keluarga Grimaldi menghadapi berbagai tragedi dan skandal yang membuat banyak orang percaya bahwa kutukan tersebut mungkin benar adanya. Wah, ini benar-benar gokil banget gitu. Apakah ini kutukan atau hanya nasib buruk aja gitu? Kan kita gak ada yang tahu gitu kan. Gokil juga anjay. Nah, itu dia guys. Dengan begitu banyak sejarah dan makna yang terkandung di balik warna merah putih pada bendera Indonesia dan juga Monaco, kita belajar nih bahwa simbol-simbol yang terlihat sederhana seringkali menyimpan kisah panjang yang melintasi waktu dan juga budaya. Ya, meskipun kedua negara ini pernah terlibat dalam perdebatan soal bendera, akhirnya keduanya menyadari nih bahwa setiap warna memiliki cerita yang mendalam dan tak tergantikan. Bendera bukan sekadar kain yang berkibar, melainkan sebuah identitas yang membangkitkan rasa bangga dan penghormatan terhadap sejarah. So, meskipun Monaco dan Indonesia memiliki kesamaan dalam simbol bendera, masing-masing tetap menjaga dan merayakan warisan mereka dengan cara yang penuh makna. Gimana menurut kalian nih guys? Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kami, silahkan klik like di bawah dan jangan lupa untuk subscribe ya cuy, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Terima kasih. See you. Bye-bye.